Di ujung paling barat Pulau Jawa, tersembunyi sebuah pulau besar yang hampir tak pernah terdengar namanya. Tidak ada kota, tidak ada jalan raya, bahkan hampir tidak ada manusia yang tinggal di sana. Yang ada hanyalah alam liar purba yang masih misterius. Tapi anehnya, pulau sunyi ini justru terkenal di seluruh dunia. Para peselancar datang dari berbagai benua hanya untuk menaklukkan satu ombak legendaris. Namun jauh sebelum para peselancar menemukan tempat ini, pulau ini sudah menyimpan cerita yang jauh lebih tua. Legenda menyebut tempat ini pernah menjadi bagian dari perjalanan Raja Besar Sunda. Dan ketika salah satu letusan gunung paling dahsyat dalam sejarah dunia mengguncang wilayah ini, pulau sunyi ini ikut menyaksikannya. Sebuah pulau liar penuh ombak legendaris, legenda kuno, dan sejarah yang hampir terlupakan dunia. Inilah Pulau Panaitan, alam liar yang misterius di ujung barat Nusantara. Di ujung paling barat Pulau Jawa, tempat di mana daratan Nusantara seolah berakhir, terdapat sebuah pulau besar yang hampir tak pernah disebut dalam peta perjalanan manusia. Inilah Pulau Panaitan. Pulau ini terletak di perairan Selat Sunda, tepat di depan kawasan liar Taman Nasional Ujung Kulon. Wilayah yang dikenal sebagai salah satu benteng terakhir hutan tropis asli di Pulau Jawa. Meski jarang dibicarakan, Pulau Panaitan bukanlah pulau kecil. Luasnya mencapai sekitar 170 km persegi, hampir seukuran sebuah kota besar. Namun anehnya, tidak ada jalan raya, tidak ada kota besar, dan hampir tidak ada manusia yang menetap di dalamnya. Yang menguasai pulau ini bukan manusia, melainkan hutan tropis yang lebat, tebing batu yang terjal, dan ekosistem liar yang telah bertahan selama ribuan tahun. Untuk mencapai pulau ini, perjalanan laut bisa memakan waktu berjam-jam dari daratan Jawa. Ombak Selat Sunda yang keras membuat pulau ini tetap terjaga dari keramaian dunia modern. Setelah perjalanan panjang melintasi perairan Selat Sunda, daratan hijau Pulau Panaitan pun akhirnya terlihat jelas di depan mata. Saat kaki pertama kali menyentuh pasirnya, hal pertama yang terasa adalah keheningan yang damai. Tidak ada suara bising kendaraan, tidak ada hiruk-pikuk bangunan, hanya suara ombak, angin laut, dan suara burung dari kejauhan. Di depan pantai, hutan tropis berdiri seperti tembok hijau yang nyaris tak tersentuh. Pepohonan tinggi menjulang, akar-akar tua ratusan tahun mencengkram tanah, dan jalur-jalur kecil yang seolah mengundang siapapun untuk menjelajahinya. Jika kita menembus hutan Pulau Panaitan, kita akan menemukan sesuatu yang kini semakin langka di Pulau Jawa. Sebuah hutan tropis yang masih benar-benar liar. Pulau ini merupakan bagian dari ekosistem besar, Taman Nasional Ujung Kulon, salah satu kawasan konservasi paling penting di Indonesia, wilayah yang menjadi rumah terakhir bagi berbagai spesies langka. Di dalam hutan ini, hidup berbagai satwa liar yang telah lama menjadikan Pulau Panaitan sebagai rumah mereka. Dari rusa yang berkeliaran bebas, hingga berbagai jenis burung tropis yang memenuhi langit pulau. Kawasan ini juga berada di jantung habitat, salah satu mamalia paling langka di dunia, badak Jawa, spesies yang kini hanya tersisa di wilayah Ujung Kulon. Di sekeliling pulau, garis pantai panjang membentang tanpa pelabuhan, tanpa resort dan tanpa kota. Hanya tebing, ombak dan hutan liar yang langsung bertemu dengan laut. Selama ratusan tahun, Pulau Panaitan tetap menjadi wilayah yang dikuasai oleh alam. Namun justru di tengah alam liar inilah,
tersembunyi sesuatu yang membuat pulau ini terkenal hingga ke seluruh dunia. Di balik hutan liar dan pantai sunyinya, Pulau Panaitan menyimpan sesuatu yang membuat namanya dikenal jauh melampaui Indonesia. Bukan kota, bukan sejarah melainkan ombak. Di sisi barat pulau ini, terdapat salah satu spot surfing paling legendaris di Asia, dikenal dengan nama One Palm Point. Ombaknya panjang, konsisten dan bisa membentuk tabung sempurna yang menjadi impian para peselancar. Setiap tahun, peselancar dari Australia, Eropa hingga Amerika datang ke perairan terpencil ini. Mereka menempuh perjalanan panjang hanya untuk satu hal ini, merasakan ombak Panaitan. Ombak legendaris ini terbentuk oleh kombinasi yang sangat langka. Arus kuat dari Samudra Hindia bertemu dengan formasi karang alami di sekitar Pulau Panaitan. Hasilnya gelombang panjang yang sempurna untuk surfing kelas dunia. Namun berbeda dengan banyak spot surfing lain di dunia, tempat ini tetap sunyi. Tidak ada resort besar, tidak ada keramaian pantai, hanya laut luas dan pulau liar yang tetap menjaga rahasianya. Disinilah kita menyadari sesuatu. Pulau ini bukan hanya terpencil, pulau ini benar-benar liar, sebuah tempat di mana alam masih memegang kendali sepenuhnya. Dari legenda kuno hutan liar hingga ombak yang diburu dunia, Pulau Panaitan menyimpan lebih banyak cerita daripada yang terlihat di permukaan. Namun masih ada satu pertanyaan besar. Di ujung barat Pulau Jawa, Pulau Panaitan berdiri sunyi di tengah lautan. Sebuah pulau yang mungkin jarang disebut, namun menyimpan begitu banyak cerita. Secara geografis, pulau ini berada di salah satu jalur laut paling penting di Indonesia, Selat Sunda, perairan yang selama berabad-abad menjadi gerbang antara Jawa dan Sumatera. Disinilah jalur pelayaran, perdagangan dan perjalanan manusia pernah melintas tanpa henti. Namun hari ini, Pulau Panaitan memiliki peran yang jauh lebih penting. Ia menjadi bagian dari benteng terakhir alam liar di Pulau Jawa ini. Wilayah yang membantu menjaga ekosistem langka, termasuk habitat badak Jawa yang hampir punah. Di saat banyak pulau berubah menjadi kota atau destinasi wisata yang ramai, Pulau Panaitan tetap memilih untuk diam. Hutan tetap tumbuh, ombak tetap bergulung, dan alamnya yang tetap menjadi penguasa utama pulau ini. Mungkin justru karena kesunyiannya inilah, Pulau Panaitan masih mampu menjaga sesuatu yang semakin langka di dunia modern. Alamnya yang benar-benar bebas. Sebuah pulau sunyi di ujung barat Nusantara. Inilah Pulau Panaitan. Sebuah tempat yang mengingatkan kita bahwa tidak semua tempat di dunia harus berubah. Untuk dukungan Anda terhadap channel ini, bisa dengan cara like, share, dan subscribe. Atau bisa juga melalui link yang ada di dalam deskripsi video ini. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video selanjutnya.